Hello, good morning Moses. Welcome back with Teacher Destiana. Masih tetap di pembelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Ya, Moses, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Oke? Let's pray. Selesai. Ya, Moses, hari ini kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran kita, dan ini merupakan video pembelajaran terakhir untuk bab 5 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini Moses yaitu mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 166 bagian D ya. Halaman 166 bagian D, mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan seperti yang kamu lihat di slide ya. Ya. Moses, tanggapan bisa berupa pujian atau kritikan ya, dan ini dibuat berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengertian serta kualitas dari suatu pekerjaan atau tindakan. Jadi kritik itu sangat perlu ya. Pada umumnya Moses, manusia kan sangat suka dipuji daripada dikritik ya. Tetapi bagi orang yang ingin berkembang, mereka tentu akan siap menerima kritikan dari orang lain ya, baik itu kritikan yang tujuannya baik ataupun tujuan yang menjatuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengkritik yang benar ya, bagaimana cara mengkritik yang benar. Nah, di sini teacher sudah buat cara pertama, kalian juga bisa lihat di buku masing-masing ya. Cara yang pertama itu namanya cara kue lapis ya. Kalau kalian pernah melihat kue lapis, itu kan lapisannya ada 3 ya. Artinya poin yang tidak baik itu berada di antara 2 poin yang baik. Nah, artinya seperti ini loh Moses. Ketika kamu mengkritik orang lain, maka jangan hanya kekurangannya yang kamu tonjolkan ya, tetapi di sana kamu juga perlu menunjukkan kebaikannya ya. Artinya kekurangannya itu hanya sedikit saja yang kamu sampaikan. Oke, jadi sama halnya dengan kue lapis. Nah, di sini teacher akan kasih kamu satu contoh tanggapan atau kritik yang bagus ya. Nanti kalian bisa lihat di buku masing-masing. Tulisan kamu cukup bagus, akan lebih bagus lagi kalau tulisan kamu ditambah dan seterusnya. Jika kamu dapat menambah tulisan kamu dengan dan seterusnya, tulisan kamu saya nilai 9 ya. Jadi kalau kita perhatikan dan bila kita bandingkan, kalau kamu mengatakan tulisan kamu jelek, tulisan kamu tidak pantas untuk ditampilkan, nah itu pasti akan menyinggung perasaan orang tersebut ya. Jadi kenapa kita harus menonjolkan kebaikannya dibandingkan hal-hal yang kurang baik? Jadi tujuannya adalah untuk menjaga perasaan orang tersebut ya. Jadi hati-hatilah untuk memberikan kritik kepada orang lain. Kamu bisa mengkritik orang lain, tetapi ingat, kamu juga harus menjaga perasaan orang tersebut ya.
Itu yang pertama, cara yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakanlah bahasa yang santun. Nah, Moses, dengan bahasa yang santun, biasanya kan orang akan cenderung mau mendengar dan mau melaksanakan apa yang kita sampaikan ya. Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa yang kasar, tidak sopan ya, maka bisa saja kita akan menciptakan musuh baru ya. Jadi dimanapun kalian berada, gunakanlah bahasa yang santun. Meskipun kamu mengkritik orang lain, gunakanlah bahasa yang santun. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kritikan tulisan atau tindakannya. Kritiklah tulisan, bukan tindakannya, bukan orangnya. Kritiklah tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Jadi yang kamu kritik itu bukan orangnya ya Moses. Kalau kamu ingin mengkritik orang lain, bukan orangnya yang kamu kritik, tetapi tulisannya atau tindakan apa yang dia lakukan ya. Nah, dengan mengkritik tulisan atau tindakan, berarti Moses, kamu di sini sudah menunjukkan poin yang jelas ya. Ingat, hindari kata-kata yang tidak perlu, seperti si penulis itu tidak mengerti dengan permasalahannya. Nah, itu harus kalian hindari. Oke? Karena itu sudah mengarah kepada orangnya, bukan tulisannya atau tindakannya. Jadi, sekali lagi perhatikan ya Moses. Ketika kalian ingin mengkritik, kritiklah tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Oke, kita lanjut ke cara yang keempat. Berikan simpulan dan cara melakukan kritik atau saran, dan ini harus kalian lakukan tahap demi tahap. Ya, Moses, sebuah kritik yang baik itu seharusnya itu memberikan simpulan di akhir. Nah, gunanya apa, teacher? Gunanya adalah untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik kamu, sekaligus memberitahu bagaimana cara untuk mencapainya ya. Jadi ini ada 4 tata cara mengkritik. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan cara kue lapis, artinya menunjukkan poin kurang baik di antara 2 poin yang baik. Artinya poin yang tidak baiknya itu hanya 1, sementara poin yang lain adalah poin yang baiknya. Yang kedua, gunakan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, kritiklah tulisan atau tindakannya dan bukan orangnya. Kemudian yang keempat, berikan simpulan dan cara melakukan kritik atau saran, dan itu kamu lakukan tahap demi tahap. Oke. Jangan hanya memberikan kesimpulan tetapi kamu tidak memberitahukan kepada mereka bagaimana cara melakukan kritik atau bagaimana cara memberikan saran yang baik kepada orang lain. Ya, Moses? Ya. Untuk bab 5, materi kita hanya sampai di situ saja. Ya. Mungkin kedepannya untuk bab selanjutnya kita akan pakai metode Zoom meeting. Ya, Moses? Bisa dipahami ya. Untuk feedback kita hari ini, coba kalian buat 1 contoh kritik, sanggahan atau pujian secara lisan ya. Artinya kalian buat kritik, sanggahan atau pujiannya dalam bentuk lisan melalui pesan suara atau voice note, dan itu kalian kirimkan ke teacher. Oke. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini ya Moses. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, sampai bertemu kembali. Thank you.